Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Di video ini kita akan membahas basic shapes atau bentuk-bentuk dasar dengan AI. Bagaimana creating shape atau membuat shape, mewarnai shape, dan memodifikasi shape. Kita langsung saja first touch with AI. Kita kenalan dulu dengan interface-nya AI. Nah, ini adalah tampilan awal ketika membuat dokumen baru dengan AI. Cara membuat dokumen baru sama seperti software lainnya, yaitu dengan menu File New. Ada beberapa pilihan ukuran dokumen di sini, ada letter, A4, dan kawan-kawan. Atau jika ingin custom, bisa dengan menentukan width dan height. Kita coba dengan yang standar A4, kemudian create. Ini adalah tampilan AI setelah dokumen baru, setelah membuat dokumen baru. Area kerja ini kita sebut artboard, papan seni bahasa Indonesianya, tapi kurang pas kalau papan seni, jadi kita tetap sebutnya artboard. Artboard ini bisa diedit ukurannya atau orientasinya dengan menekan tombol edit artboard. Setelah selesai mengedit artboard, klik di selection tool untuk mengakhiri editing artboard-nya. Artboard ini juga bisa diubah view-nya dengan kombinasi tombol Ctrl, Alt, dan scroll mouse. Scroll up down itu untuk menggeser artboard ke atas dan ke bawah. Ctrl scroll untuk ke kanan dan ke kiri. Alt scroll untuk zoom in dan zoom out. Kita langsung coba untuk creating shape. Tool yang digunakan adalah yang kelima dari atas, atau mungkin posisi mungkin beda, tapi yang kelompok rectangle. Klik dan tahan beberapa saat, maka akan muncul pilihan tool-tool yang lain, ada rectangle, ellipse, dan kawan-kawan. Kita coba yang rectangle untuk membuat persegi. Cara membuat gambarnya, klik dan drag di artboard. Membentuk persegi panjang dengan berbagai macam bentuk bisa. Ingat, setiap selesai membuat gambar atau mengedit, selalu kembali ke selection tool untuk memilih beberapa shape yang sudah dibuat, untuk menggeser shape-nya, atau memilih shape yang lain, atau untuk menghapus shape juga bisa dengan cara klik salah satu shape dan tekan tombol delete.
Nah, untuk menyeleksi beberapa shape dapat dilakukan dengan klik dan drag sehingga seolah-olah membuat kurungan atau mengurung beberapa shape sekaligus, sehingga beberapa shape ini terseleksi dan bisa digeser misalnya secara berbarengan atau bisa dihapus. Kita lanjut coloring the shape, mewarnai shape. Ada dua macam warna. Yang pertama fill untuk warna bidangnya, warna di bagian dalam atau isi dari shape. Kemudian ada stroke untuk garisnya. Kita coba yang fill dulu, diklik warnanya bebas mau warna apa. Dan untuk stroke ada untuk ukurannya, di sebelah kanannya ada panah atas untuk memperbesar ukuran garisnya, sebaliknya panah ke bawah untuk memperkecil atau bisa juga langsung dituliskan angkanya. Warna stroke juga sama cara membuatnya, dipilih warna yang ingin dijadikan warna garis. Kita lanjut lagi ke transforming and reshaping untuk memodifikasi shape. Misalnya mau membuat persegi panjang menjadi miring, menjadi bentuk jajaran genjang seperti ini. Ada kelompok tool untuk keperluan ini, transforming dan reshaping. Klik dan tahan, nanti akan muncul ada rotate dan yang lainnya. Kita mulai coba dari yang rotate. Untuk memutar shape, rotasi, rotate. Kemudian yang berikutnya untuk memperbesar atau memperkecil scale, skala. Yang berikutnya untuk refleksi atau dibalik bayangan seperti di cermin gitu, yang atas menjadi bawah, yang kiri menjadi kanan. Yang berikutnya shear, ini yang untuk menggeser salah satu sisi sehingga menjadi seperti terkesan miring shape-nya. Misal ada persegi, kemudian gunakan shear tool pada salah satu sisi, geser ke kanan, maka persegi tersebut akan miring ke kanan. Contoh modifikasi shape berikutnya adalah melengkungkan sudut. Misal ada rectangle dengan 4 sudut. Warna bebas, mau dibuat warna apa. Garis juga bebas.
Kalau tidak mau menggunakan garis, bisa dipilih yang garis miring atau non. Ingat selalu kembali ke selection tool setiap selesai mengedit atau membuat gambar. Pada rectangle ini, di dekat sudut-sudutnya ada titik-titik. Ada 4 titik. 1, 2, 3, 4 yang di atas. Nah, ini gunanya untuk melengkungkan sudut. Caranya, klik dan drag ke dalam. Perhatikan warna dari titiknya, semuanya putih sama. Kalau kita ingin melengkungkan salah satu sudut saja, klik di satu sudut, maka warnanya akan berubah menjadi biru atau warna lain. Dan drag sama seperti yang tadi. Klik sekali, warna berubah, kemudian klik dan drag. Membuat shape yang lain juga sama caranya dengan rectangle. Pilih toolnya, kemudian klik dan drag. Kita coba yang ellipse untuk membuat lingkaran, caranya sama. Untuk lingkaran sempurna, caranya sambil menekan tombol Shift. Shift, klik and drag, maka akan menjadi lingkaran yang sempurna. Ingat untuk selalu kembali ke selection tool. Ellipse juga bisa diwarnai fill dan stroke-nya. Jika tidak ingin ada warna, bisa dipilih yang garis miring atau non. Selanjutnya poligon juga sama caranya. Poligon adalah bentuk selain segi 4. Segi 3, segi 5, segi 6, 7, dan seterusnya. Secara defaultnya, poligon berjumlah 6 sisi. Untuk mengubah jumlah sisi menjadi 3, 5, 6, dan seterusnya, dengan cara klik di luar artboard, ketika tool poligon aktif, kemudian tentukan jumlah sisinya. Tool berikutnya untuk membuat bintang atau star juga sama konsepnya seperti yang tadi, poligon, ellipse, dan rectangle. Kita langsung praktekkan semua teknik-teknik tadi untuk membuat desain. Dan desain yang termudah untuk memulai adalah dengan meniru logo-logo yang terkenal. Salah satu logo yang paling mudah untuk ditiru adalah Mitsubishi. Untuk memudahkan, kita buka logo Mitsubishi ini di AI dengan cara klik dan drag ke AI. Kemudian sesuaikan ukurannya, diperbesar. Ingat untuk memperbesar yang sama, tekan tombol Shift, karena kalau tidak menggunakan Shift maka tidak sama ukurannya kanan kiri atas bawah. Dengan Shift maka ukurannya tetap sama.
posisikan di samping agar lebih mudah dilihat atau dicontoh. Yang lain ini tidak diperlukan, bisa di-delete. Kita lihat dulu logonya, 3 berlian. Setiap akan membuat desain yang meniru bentuk yang sudah ada, selalu dianalisa. Semua desain adalah susunan dari beberapa basic shape. Seperti logo Mitsubishi ini adalah susunan dari 3 berlian, dan masing-masing berliannya ini merupakan penggabungan dari 2 segitiga yang saling bertolak belakang, atas bawah. Segitiga pertama menghadap atas, kemudian segitiga kedua menghadap ke bawah dengan ukuran yang sama, dan seterusnya. Sebanyak 6 segitiga. Jadi yang perlu kita lakukan pertama adalah membuat segitiga sama sisi. Dengan tool polygon, jumlah sisinya dibuat 3, kemudian geser ke tengah artboard, ganti warnanya menjadi merah, struknya dihilangkan aja dengan none, kemudian untuk segitiga yang kedua, karena ukurannya sama, tinggal di copy paste, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Nah, bentuk segitiga yang kedua kan harusnya menghadap ke bawah. Untuk membalikkan posisinya digunakan flip di sebelah kanan. Flip horizontal, ada flip vertikal. Bisa dicoba-coba mana yang tepat. Dalam kasus ini yang tepat adalah flip vertikal. Kemudian satukan kedua segitiga hingga bertemu dan membentuk berlian, bertemu secara sempurna. Kemudian dua segitiga ini disatukan agar lebih mudah untuk memperbesar, memperkecil, dan menggeser-gesernya. Di blok atau diseleksi, kemudian klik kanan dan pilih grup. Nah, untuk berlian yang kedua di sebelah kanan, karena ukurannya sama, maka Ctrl C, Ctrl V, kemudian dimiringkan. Miringkan bisa dengan tool yang tadi, rotate, atau bisa juga dengan memposisikan kursor di dekat sudut. Kursor akan berubah menjadi seperti panah yang melengkung. Panah yang melengkung, klik dan drag ke kiri atau ke kanan sesuai kebutuhan. Satukan atau temukan sudutnya. Dan untuk berlian yang ketiga sama, copy paste juga. Kemudian dibalik dengan flip horizontal. Temukan sudutnya. Logonya sudah jadi, tinggal menambahkan teks. Menambahkan teks dengan tool type tool. Ketik Mitsubishi Motors. Untuk perataan teksnya ada di sebelah kanan. Ada left align, center, sama mirip dengan Word. Rata kiri, rata kanan, rata tengah. Kita pilih yang center.
Ada juga untuk menentukan jenis hurufnya, jenis font, ukuran, dan lain-lain. Untuk memperbesar teks ini juga bisa dengan selection tool, kemudian klik dan drag. Ingat agar ukurannya sama dengan menekan tombol shift sambil mendrag. Oke, selesai. Logo Mitsubishi Motors. Kalau sudah selesai, bisa disimpan dengan file, save, kemudian ketik nama, dan seterusnya, sama seperti software yang lain. Nah, logo yang berikutnya untuk latihan ini adalah Pertamina. Caranya sama, diklik dan drag ke AI, kemudian sesuaikan ukurannya, dan posisikan di sebelah artboard agar lebih mudah untuk menirunya. Nah, untuk menggeser-geser artboard-nya bisa menggunakan tombol spasi, klik dan geser. Analisa logonya terdiri dari 3 shape, bentuknya adalah rectangle, maka yang kita gunakan adalah tool rectangle. Rectangle yang dimiringkan, kemudian ada lengkung di dua sudutnya. Jadi kita buat dulu rectangle-nya, kita mulai dari yang warna biru. Struknya non, tidak ada struk. Kemudian gunakan shear tool untuk memiringkan ke kanan. Kemudian membuat lengkungan di sudut kiri atas dan kanan bawah. Caranya seperti yang tadi. Kalau titiknya tidak muncul, bisa digunakan panah yang di bawah selection tool. Tool yang berikutnya, direct selection tool. Sama caranya, klik salah satu titik sehingga warnanya berubah, biru, yang lainnya tetap putih, klik dan drag. Untuk yang di bawah juga sama, klik, kemudian klik and drag. Selanjutnya buat yang warna merah dan hijau. Buat dulu yang warna merah dengan rectangle. Warnai merah, struknya non, gunakan shear tool untuk memiringkan ke kiri. Pilih salah satu titik, kali ini yang kanan atas dan kanan dan kiri bawah. Klik, klik and drag. Klik sekali, kemudian klik and drag. Untuk yang warna hijau, karena ukurannya sama, bentuknya sama, hanya posisinya yang berbeda,
Tinggal di copy yang warna merah, fill-nya diganti hijau, dan di flip horizontal. Susun sehingga membentuk mirip huruf P. Logonya sudah selesai, tinggal menambahkan teks Pertamina. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sedikit.